Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rita Siti Maimuna dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3D NIM 63010200135. Video ini untuk memenuhi proyek akhir individu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dan saya akan menjelaskan tentang struktur pasar Islami. Jadi, pasar itu apa? Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan suatu harga. Lalu untuk selanjutnya, apa sih struktur pasar Islam itu? Struktur pasar Islam adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil dan tidak merugikan antara konsumen maupun produsen itu sendiri. Untuk struktur pasar Islam itu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Untuk pasar persaingan tidak sempurna sendiri, yaitu bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan suatu harga. Untuk selanjutnya adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli dan penjual, tetapi penjual atau produsen tidak bisa mempengaruhi suatu harga. Untuk yang kedua, barang yang dihasilkan atau dijual bersifat homogen. Untuk yang ketiga adalah semua pihak bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Untuk yang keempat, perusahaan bebas untuk keluar atau masuk. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil suatu keputusan. Untuk selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka sangat pendek. Yang kedua, jangka pendek. Dan yang ketiga, jangka panjang. Jangka sangat pendek. Yang pertama, jangka sangat pendek. Jangka sangat pendek itu penawaran tidak mungkin berubah karena barang harus dijual dalam jangka waktu yang sangat pendek. Penerimaan ada 2 macam, yaitu penerimaan total dan penerimaan marginal. Untuk yang kedua, ada jangka pendek. Perusahaan berada pada keseimbangan jika yang pertama, perusahaan baiknya berproduksi bila biaya variabel atau VC sama dengan penerima total atau TR, atau biaya variabel rata-rata atau AFC sama dengan harga atau price. Jika seperti kondisi di atas, perusahaan hanya menanggung kerugian biaya tetap atau FC. Kedua perusahaan menerima laba maksimum ketika harga output sama dengan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MR sama dengan MC. Untuk selanjutnya, jangka panjang. Jangka panjang keseimbangan yang dapat dicapai adalah kondisi keuntungan normal atau break-even point. Jika keuntungan supernormal yang terjadi adalah banyak perusahaan yang masuk dan jika terjadi kerugian banyak perusahaan yang keluar. Untuk selanjutnya, karakteristik pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, sedikit penjual tetapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual dapat bersatu untuk menguasai suatu pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihan karena sedikitnya penjual. Selanjutnya adalah macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar monopolistik. Untuk ciri pasar monopoli itu sendiri, yang pertama adalah hanya satu orang penjual saja. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, tidak ada barang pengganti dalam waktu dekat. Yang keempat, banyak hambatan untuk masuk ke pasar itu sendiri. Selanjutnya, ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, banyak pembeli, tetapi penjual hanya beberapa. Yang kedua, produk bisa homogen, bisa juga berbeda. Yang ketiga, ada hambatan untuk masuk ke pasar. Yang keempat, saling ketergantungan. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Untuk selanjutnya, ciri pasar dari monopolistik. Yang pertama, banyak produsen. Yang kedua, jenis barang berbeda. Yang ketiga, produsen lain mudah masuk ke pasar. Yang keempat, promosi penjualan harus aktif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.